siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik yang pertama, mengidentifikasi negara asal dari hikayat Ramayana, yang kedua, membuat sinopsis dari hikayat tersebut, yang ketiga, mengidentifikasi apa itu surat-surat. Namun sebelum menjelaskan materi, perkenalkan nama saya Lariska Krisnanti Kau, saya sebagai moderator. Pemateri pertama atas nama Lucia Francisca Sabukoten dengan menjelaskan materi tentang asal hikayat Ramayana. Pemateri kedua atas nama Melin Agustin Ola dengan menjelaskan materi tentang pengertian hikayat dan pengertian sinopsis. Pemateri ketiga atas nama Juwita Angela Ledo dengan menjelaskan materi tentang sinopsis hikayat Ramayana. Pemateri keempat atas nama Maria Jessica Carolina Meo dengan menjelaskan materi tentang pengertian surat dan tujuan menulis surat. Pemateri kelima atas nama Maria Septima Manik dengan menjelaskan materi tentang fungsi surat bagian pertama sampai keempat. Pemateri keenam atas nama Melvi Jessica Teuf dengan menjelaskan materi tentang fungsi surat bagian kelima sampai ke-8. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Lucia Francisca Sabukoten akan menjelaskan tentang dari mana asal hikayat Ramayana. Ramayana berasal dari kata Rama yang berarti menyenangkan, menarik dan bahagia, dan Yana yang mempunyai arti pengembaraan. Hikayat Ramayana adalah sebuah cerita atau kisah kepelawanan dari negara India. Cerita inti Ramayana diperkirakan ditulis oleh Walmiki dari India di sekitar tahun 400 sebelum Masehi, yang kisahnya dimulai antara tahun 500 sebelum Masehi sampai tahun 200 Masehi dan dikembangkan oleh berbagai penulis. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hikayat dan pengertian sinopsis. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu yang menceritakan kehidupan kerajaan atau bangsawan di masa lampau. Sinopsis adalah ringkasan atau abstraksi dari sebuah karangan tanpa menghilangkan inti dari isi karangan tersebut. Untuk membuat sinopsis, kita harus membaca cerita tersebut terlebih dahulu dan menentukan gagasan-gagasan utama yang terdapat dalam cerita tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Juwita Angela Ledo dan saya akan menjelaskan materi tentang sinopsis hikayat Ramayana. Berikut sinopsis hikayat Ramayana. Hikayat Ramayana ini menceritakan tentang kisah Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Sebelumnya, kisah ini diawali dengan kisah Prabu Dasaratha yang mempunyai 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Dewi Kosalya lahirlah Sang Rama, dari Dewi Kekayi lahirlah Sang Bharata, dan dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar bernama Laksamana dan Satruna. Keempat pangeran ini tersebut sangat gagah dan berbakat bersenjata. Nah, pada suatu hari Sri Wiswamitra menanti pertolongan Sang Rama untuk melindungi pertapaannya di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasaratha, Sri Wiswamitra dan Sang Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Sang Laksamana. Selama perjalanannya, Sang Rama dan Laksamana diberi pengetahuan kerohanian dari Sri Wiswamitra. Mereka juga tak berhenti-henti membunuh para raksasa yang mengganggu upacara para Sri. Nah, ketika mereka melalui Mithila, Sang Rama mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Prabu Janaka.
Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sita, putri Prabu Janaka, dengan membawa Dewi Sita, Rama, dan Laksamana kembali pulang ke Ayodhya. Nah, Prabu Dasarata yang sudah tua berhasrat menyerahkan tahta untuk Rama. Atas permohonan Dewi Kekayi, Sang Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta untuk Bharata, sedangkan Rama wajib meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, namun Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Laksamana. Kesudahannya, Bharata memerintah kerajaan Kosala atas nama Sang Rama. Nah, dalam saat pengasingannya di hutan, Rama dan Laksamana bersua dengan berbagai raksasa, termasuk Surpanaka. Sebab Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Laksamana. Hidungnya terluka oleh pedang Laksamana. Surpanaka mengadu untuk Rawana bahwa ia dianiaya. Rawana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Ia menuju ke tempat Rama dan Laksamana belakang dengan tipu muslihat. Ia menculik Sita, istri Sang Rama. Dalam usaha penculikannya, Jatayu berusaha menolong namun tidak berhasil sehingga ia gugur. Rama yang mengetahui istrinya diculik, dia mencari Rawana ke kerajaan Alengka atas ajar Jatayu. Dalam perjalanan, ia bersua dengan Sugriwa, sang raja Kiskinda. Atas pertolongan Sang Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya Subali. Untuk membalas afal yang berguna, Sugriwa bersekutu dengan Sang Rama untuk mengepur Alengka. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara, mereka menyeberangi lautan dan mengepur Alengka. Rawana yang tahu kerajaannya diserbu, mengutus para sekutunya termasuk putranya Indrajit untuk mengempur Rama. Nasihat Wibisana, adiknya, diabaikan dan ia malah diusir. Kesudahannya Wibisana memihak Rama. Indrajit melepas senjata Nagapasa dan mendapat kemenangan. Namun tidak lama, ia gugur di tangan Laksamana. Setelah sekutu dan para patinya gugur, satu persatu, Rawana tampil ke muka dan bertarung berlanjut sengit. Dengan senjata panah Brasamatra yang sakti, Rawana gugur sebagai kesatria. Setelah Rawana gugur, takhta kerajaan Alengka diserahkan untuk Wibisana. Sita kembali ke pangkuan Rama setelah kesuciannya diuji. Rama, Sita, dan Laksamana pulang ke Ayodhya dengan selamat. Hanuman menyerahkan dirinya bulat-bulat untuk mengabdi untuk Rama. Ketika singgah sampai di Ayodhya, Bharata menyambut mereka dengan takjim dan menyerahkan tahta untuk Rama. Sekian sinopsis dari Hikayat Ramayana. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat dan tujuan dari surat. Secara umum, surat merupakan suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Di sini juga terdapat beberapa pengertian surat menurut para ahli. Yang pertama menurut Prajudi Atmosudirjo. Menurut Prajudi Atmosudirjo, surat merupakan helai kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam organisasi yang ditujukan pada alamat tertentu dan memuat bahan komunikasi. Yang kedua, menurut Diana Nababan. Menurut Diana Nababan, surat merupakan suatu alat komunikasi yang disajikan secara tertulis. Surat harus disajikan dengan baik, karena surat secara tidak langsung memberikan gambaran tentang pribadi pengirimnya. Yang ketiga, menurut Joko Purwanto. Menurut Joko Purwanto, surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Yang berikut tujuan dari penulisan surat. Yang pertama,
menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak-pihak lain. Yang kedua, memperoleh dan mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan. Yang ketiga, melancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak terjadi salah paham. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Nama saya Maria Septima Manek. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan jenis-jenis surat. Berdasarkan sifatnya, surat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh individu dan ruang lingkup yang berkaitan pada persuratan adalah lingkup pribadi dari pengiriman tersebut. Yang kedua ada surat resmi pribadi. Surat resmi pribadi adalah bentuk surat yang dibuat oleh individu atau perseorangan tetapi melibatkan hubungan kerjasama dengan sebuah perusahaan. Contohnya adalah surat lamaran pekerjaan dan surat pengunduran diri. Yang ketiga ada surat dinas. Surat dinas merupakan bentuk surat yang dibuat oleh suatu lembaga, organisasi, atau instansi secara resmi dan memiliki kop surat dalam pemformatannya. Ada dua jenis surat dinas, yakni yang pertama surat dinas pemerintahan dan surat swasta. Yang terakhir dari jenis surat berdasarkan sifatnya adalah surat niaga. Surat niaga adalah bentuk surat perdagangan atau surat jual beli yang dibuat oleh perusahaan perdagangan, penjual atau instansi yang melibatkan proses jual beli. Berdasarkan wujudnya, surat dibagi menjadi yang pertama surat biasa, yaitu surat yang ditulis di kertas oleh pengirim dan diberikan kepada penerima dan dapat dimasukkan dalam sebuah amplop atau sampul. Yang kedua ada memo dan nota. Memo dan nota adalah surat berdasarkan wujud yang berguna sebagai petunjuk atau perintah antara pejabat. Yang berikut ada surat tanda bukti. Surat tanda bukti adalah suatu surat yang menunjukkan tanda bukti sebuah transaksi. Contohnya, tanda terima, faktur, dan kwitansi. Yang berikut ada surat terbuka. Surat terbuka merupakan surat yang dalam pengirimannya diperuntukkan pribadi atau kelompok dan dimuat di media massa. Dan yang terakhir dari jenis surat berdasarkan wujudnya adalah surat tertutup, di mana surat tertutup menjadi kebalikan surat terbuka yang dalam peredarannya tidak dimuat di media massa dan hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Yang ketiga, jenis surat menurut asalnya. Menurut asalnya, jenis surat dibagi menjadi yang pertama, surat masuk, di mana surat masuk adalah sebuah surat yang diterima oleh perorangan, kelompok, perusahaan, atau instansi dari pihak luar. Yang kedua, ada surat keluar, di mana surat keluar adalah sebuah surat yang dikirim oleh perorangan, kelompok, perusahaan, atau instansi kepada pihak luar sebagai penerima surat. Yang keempat adalah jenis surat menurut kegiatannya. Menurut kegiatannya, surat dibagi menjadi yang pertama, surat eksternal. Surat eksternal adalah surat yang berhubungan dan melibatkan pihak lain atau pihak luar dari perusahaan. Yang kedua, ada surat internal. Surat internal adalah surat yang berhubungan dan melibatkan pihak dalam dan ruang lingkup dalam dari perusahaan itu sendiri. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik, shalom, selamat siang semua. Di sini saya akan memaparkan materi tentang unsur-unsur surat dan fungsi dari surat. Yang pertama, unsur surat, yaitu pengirim surat adalah pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan surat, yaitu isi dari surat yang disampaikan, misalnya berupa permohonan atau permintaan, pernyataan,
perintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penerima surat, yaitu pihak yang menerima pesan. Yang keempat, saluran, yaitu cara penyampaian pesan surat tersebut sesuai dengan keperluannya, seperti format tulisan dan tata bahasa. Yang kedua adalah fungsi dari surat. Secara umum, fungsi surat itu adalah sebagai alat komunikasi dalam bentuk tertulis. Adapun beberapa fungsi surat yaitu yang pertama sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan, perintah, permohonan, dan lain sebagainya. Yang berikut sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Yang berikutnya sebagai alat untuk membantu mengingat suatu kegiatan. Yang berikut sebagai catatan untuk keperluan kegiatan lain. Yang berikut sebagai alat untuk mewakili pribadi atau lembaga pembuat surat yang menyampaikan pesan, informasi, misi yang disampaikan kepada penerima. Terima kasih.